Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila masa Orde Baru, kekurangan dan kelebihannya. Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto muncul sebagai respon terhadap perubahan politik setelah gerakan 30 September pada tahun 1965. Ini bertujuan mengoreksi penyimpangan masa Orde Lama, menata kembali kehidupan rakyat dan menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten. Menyebutkan kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama adalah maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua adalah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Dan yang ketiga, pemerintah bersifat otoritarianisme. Dan yang kedua, kelebihannya adalah stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang meningkat, dan pembangunan nasional. Program jangka pendek itu ada stabilitas, yaitu menyusun APBN berimbang, terus itu pinjaman luar negeri, rehabilitas, menjamin para investor asing. Program jangka pendek ini diambil dengan pertimbangan apabila inflasi dapat dikendalikan sehingga stabilitas ekonomi juga tercapai serta kegiatan ekonomi dapat pulih sehingga produksi meningkat. Program jangka panjang. Pada tanggal 1 April 1969, pemerintah Orde Baru mengeluarkan landasan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Repelita ini dibagi 5 periode, yaitu Repelita pertama pada tahun 1969, yaitu di tahun yang sama dibuatnya Repelita sendiri. Pada tahap ini, pemerintah fokus dalam rehabilitas prasarana penting dan pengembangan iklim usaha serta investasi. Pembangunan sektor pertanian menjadi prioritas berguna memenuhi kebutuhan pangan sebelum sektor-sektor lainnya. Ada Repelita tahap 2 pada tahun 1979 sampai ya 1 tahun itu. Habis itu ada Repelita 3 dari 1979 sampai 1984. Pada Repelita 2 dan 3 ini, pemerintah fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, serta pemerataan pembangunan dengan melakukan penekanan pada sektor pertanian dan industri. Sehingga pada tahun 1984 Indonesia berhasil mencapai status swasembada beras yang tadinya menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar dunia pada tahun 1970-an. Selain berusaha untuk mempertahankan kemajuan sektor pertanian, pada periode ini juga mulai berfokus pada sektor industri, khususnya industri barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, pengolahan hasil pertanian, dan menghasilkan mesin industri. Program-program baru yang muncul pada Orde Baru dapat dikatakan memberikan hasil yang signifikan. Akan tetapi masih ada sisi negatif yang juga muncul, salah satunya ketimpangan pertumbuhan antar ekonomi daerah dan antar golongan pekerjaan. Moneter mengancam Asia pada tahun 1997. Lalu pada tahun 1997 Juli, Otoritas Moneter Indonesia memperluas perdagangan mata uang yang tadinya 8% menjadi 12%. Pada tanggal 14 Agustus pada tahun yang sama, rupiah melemah dan menyentuh titik terendahnya pada bulan September pada tahun yang sama, yaitu 1997. Dan ini menyebabkan adanya utang perusahaan semakin meningkat, habis itu adanya inflasi, lalu adanya peningkatan harga bahan pangan secara besar-besaran. Indonesia meminjam uang kepada bank asing, tetapi masalahnya semakin luas, soalnya faktor utamanya tidak berasal dari sektor perbankan. Lalu situasi makin memanas hingga dan Presiden Soeharto mundur pada tanggal 12 Mei 1998, berarti 1 tahun setelah krisis moneter. Orde Baru dianggap berhasil dalam melakukan pembangunan secara fisik, tetapi memiliki banyak kekurangan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada semakin berkembangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, ada pembangunan yang tidak merata sehingga terjadi kesenjangan antara pusat dan daerah, serta kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Yang ketiga, adanya masalah ketidakpuasan masyarakat sehingga munculnya gerakan separatis akibat proses pembangunan yang tidak merata di daerah.